Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu peristiwa paling menegangkan dalam sejarah dunia, yaitu krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Krisis rudal Kuba adalah konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 16 hingga 28 Oktober 1962. Konflik ini dianggap sebagai saat paling berbahaya dalam Perang Dingin, karena dunia hampir mengalami perang nuklir yang dapat menghancurkan jutaan bahkan miliaran nyawa. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa sebuah konflik politik dapat berkembang menjadi ancaman global. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana krisis ini terjadi, siapa saja tokoh yang terlibat, bagaimana penyelesaiannya, dan apa dampaknya bagi dunia. Perang Dingin sebagai latar belakang untuk memahami krisis rudal Kuba, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang Perang Dingin. Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, dunia terbagi menjadi dua blok besar. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang menganut sistem kapitalisme dan demokrasi. Sementara itu, Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut sistem komunisme. Kedua negara tersebut tidak pernah berperang secara langsung, tetapi mereka bersaing dalam berbagai bidang seperti ekonomi, militer, teknologi, dan pengaruh politik. Persaingan ini disebut Perang Dingin. Dalam periode ini, kedua negara berlomba mengembangkan senjata nuklir. Semakin banyak senjata yang dimiliki, semakin besar pula ketegangan yang terjadi. Kedua pihak yang mencurigai dan selalu berusaha menunjukkan kekuatan masing-masing. Revolusi Kuba dan munculnya Fidel Castro pada tahun 1959 terjadi revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro. Sebelum revolusi, Kuba dipimpin oleh Fulgencio Batista yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Namun, setelah Castro berhasil mengambil alih pemerintahan, hubungan Kuba dengan Amerika Serikat memburuk. Fidel Castro mulai mendekatkan diri kepada Uni Soviet. Hal ini membuat Amerika Serikat khawatir karena Kuba berada sangat dekat dengan wilayah Amerika, hanya sekitar 145 km dari negara bagian Florida. Amerika Serikat takut jika Kuba menjadi basis penyebaran komunisme di kawasan Amerika invasi Teluk Babi. Ketegangan semakin meningkat ketika Amerika Serikat mendukung upaya menggulingkan Fidel Castro. Pada tahun 1961 terjadi invasi Teluk Babi atau Bay of Pigs Invasion. Dalam operasi ini, sekelompok warga Kuba yang menentang Castro dilatih dan didukung oleh Amerika Serikat untuk menyerang Kuba. Namun, operasi tersebut gagal total. Pasukan Fidel Castro berhasil mengalahkan para penyerang hanya dalam waktu singkat. Kegagalan ini membuat Fidel Castro semakin tidak percaya kepada Amerika Serikat. Ia merasa negaranya selalu terancam oleh kemungkinan invasi berikutnya. Karena itu, Castro semakin mempererat hubungan dengan Uni Soviet yang dipimpin oleh Nikita Khrushchev. Penempatan rudal nuklir di Kuba pada tahun 1962. Nikita Khrushchev mengambil keputusan penting. Ia memerintahkan pengiriman rudal nuklir ke Kuba secara rahasia. Tujuan utamanya adalah melindungi Kuba dan dari kemungkinan serangan Amerika Serikat. Selain itu, Uni Soviet juga ingin menyeimbangkan kekuatan militer. Saat itu, Amerika Serikat telah menempatkan rudal nuklir di Turki dan Italia yang lokasinya dekat dengan wilayah Uni Soviet. Dengan menempatkan rudal di Kuba, Uni Soviet dapat mengancam wilayah Amerika Serikat secara langsung.
Jika rudal tersebut diluncurkan, beberapa kota besar Amerika dapat terkena serangan hanya dalam hitungan menit. Penemuan rudal oleh Amerika Serikat pada tanggal 10 Oktober 1962, pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat melakukan penerbangan pengintaian di atas Kuba. Pesawat tersebut berhasil mengambil foto-foto yang menunjukkan adanya pembangunan pangkalan rudal milik Uni Soviet. Foto-foto tersebut kemudian dianalisis, dipastikan bahwa rudal nuklir sedang dipasang di Kuba. Tanggal 16 Oktober 1962, Presiden John F. Kennedy menerima laporan tersebut. Kennedy langsung membentuk kelompok penasihat khusus yang disebut Executive Committee atau EXOM untuk mencari solusi. Mereka mempertimbangkan beberapa pilihan, mulai dari serangan udara, invasi militer, hingga negosiasi diplomatik. Pidato Presiden Kennedy. Setelah beberapa hari berdiskusi, Kennedy memutuskan untuk melakukan blokade laut terhadap Kuba pada tanggal 22 Oktober 1962. Kennedy menyampaikan pidato yang disiarkan melalui televisi. Dalam pidato tersebut, Kennedy menjelaskan kepada rakyat Amerika dan dunia bahwa Uni Soviet telah menempatkan rudal nuklir di Kuba. Ia juga mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan melakukan karantina atau blokade laut terhadap Kuba untuk menghentikan pengiriman senjata tambahan dari Uni Soviet. Pidato tersebut membuat dunia terkejut dan khawatir. Banyak orang mulai takut bahwa perang nuklir akan segera terjadi. Setelah pidato Kennedy, kapal-kapal Uni Soviet yang membawa perlengkapan militer menuju Kuba terus bergerak mendekati wilayah blokade. Pasukan militer Amerika Serikat ditempatkan dalam keadaan siaga tinggi. Di berbagai negara, masyarakat mengikuti perkembangan situasi melalui radio dan televisi. Orang-orang mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perang besar. Banyak keluarga khawatir akan masa depan mereka karena jika perang nuklir terjadi, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia. Ketegangan meningkat dari hari ke hari. Tidak ada yang tahu apakah kedua negara akan berperang atau memilih jalan damai. Sabtu hitam, hari paling berbahaya, tanggal 27 Oktober 1962, dikenal sebagai Black Saturday atau Sabtu Hitam. Hari itu dianggap sebagai titik paling berbahaya dalam krisis sebuah pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat ditembak jatuh di atas wilayah Kuba. Pilot bernama Rudolph Anderson tewas dalam insiden tersebut. Banyak pejabat Amerika mengusulkan serangan balasan terhadap Kuba. Jika serangan itu dilakukan, kemungkinan besar Uni Soviet akan membalas dan perang nuklir bisa dimulai. Pada hari yang sama, sebuah kapal selam Uni Soviet yang membawa torpedo nuklir hampir meluncurkan senjatanya karena mengira perang telah dimulai. Untungnya, salah satu perwira kapal selam menolak memberikan persetujuan sehingga peluncuran nuklir tidak terjadi. Keputusan tersebut dianggap sebagai salah satu tindakan yang membantu menyelamatkan dunia dari perang nuklir. Penyelesaian krisis di tengah situasi yang sangat tegang, komunikasi antara Kennedy dan Khrushchev terus berlangsung. Kedua pemimpin menyadari bahwa perang nuklir tidak akan menghasilkan pemenang. Pada akhirnya, Uni Soviet setuju menarik seluruh rudal nuklirnya dari Kuba. Sebagai gantinya, Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerang Kuba. Dengan demikian, krisis rudal Kuba resmi berakhir. Dunia berhasil terhindar dari perang nuklir yang berpotensi menjadi bencana terbesar dalam sejarah manusia. Krisis rudal Kuba memberikan banyak dampak penting.
Pertama, kedua negara menyadari bahaya senjata nuklir. Kedua, dibangun jalur komunikasi langsung atau hotline antara Washington dan Moskow agar kedua pemimpin dapat berkomunikasi dengan cepat saat terjadi krisis. Ketiga, Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai melakukan berbagai perjanjian, pengadilan, pengendalian senjata nuklir. Keempat, peristiwa ini menunjukkan bahwa diplomasi dan negosiasi lebih efektif dibandingkan penggunaan kekuatan. Kesimpulannya, krisis rudal Kuba tahun 1962 merupakan salah satu peristiwa paling menegangkan dalam sejarah dunia. Konflik ini berawal dari persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin, kemudian diperparah oleh penempatan rudal nuklir Soviet di Kuba selama 13 hari. Dunia berada di ambang perang nuklir, namun berkat komunikasi, diplomasi, dan kesediaan kedua pihak untuk berkompromi, perang berhasil dihindari. Peristiwa ini mengajarkan bahwa perdamaian harus selalu diutamakan, karena dampak sebuah perang besar tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat, tetapi juga oleh seluruh umat manusia.